Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa sebuah kesepakatan itu kayaknya udah beres gitu pas tanda tangan, tapi ternyata pas dijalankan kok macet? Sering itu kejadian, dan kadang kita nggak sadar masalahnya itu akarnya justru di cara kita negosiasi di awal. Nah, persis. Sumber dari Harvard Business Review yang kita bahas hari ini menyoroti soal itu. Negosiasi yang mikirin gimana nanti kesepakatan itu bakal jalan. Jadi, melampaui sekedar dapat kata iya. Betul, fokus kita kan dari artikelnya Danny Ertel, Getting Past Yes, Negotiating as if Implementation Mattered. Idenya simple tapi kuat banget. Gimana cara Anda mencapai deal, yaitu yang nentuin sukses nggaknya nanti. Bener, bukan cuma soal menang-menangan di meja perundingan aja ya. Iya, jangan sampai kayak gitu. Terlalu fokus menang jangka pendek itu bisa jadi bumerang loh. Ambil contohnya Konsor deh. Itu usaha papungan antara AT&T sama BT dari Inggris. Raksasa gal komunikasi kan? Oh iya, pernah dengar sekilas. Gimana itu? Ekspektasinya selangit. Tapi, cuma tahan 3 tahun, terus kolaps. Gagal total. Waduh, 3 tahun? Kenapa bisa gitu? Nah, ini dia. Sebagian besar karena cara negosiasi awalnya. Para negosiatornya itu terlalu sibuk ngamanin poin buat pihaknya masing-masing. Misalnya, AT&T ngotot pertahankan pelanggan kuncinya, atau BT neken biaya habis-habisan. Oke, jadi fokus ke kepentingan sendiri ya? Iya, sampai-sampai mereka tanpa sadar itu menciptakan potensi konflik dan kompetisi internal gitu. Akhirnya malah ngerusak tujuan utama usaha patungan itu sendiri. Bayangin, segede itu gagal karena cara negosiasinya. Wah itu pelajaran mahal ya. Ertel ini kan menyoroti soal mentalitas deal maker ya. Tim yang jago banget nutup deal terus pindah ke target lain. Betul, mereka ahli banget dapat persetujuan. Tapi, kata Ertel, ini bisa bikin mereka agak lepas dari realitas di lapangan nanti. Fokusnya jadi lebih ke dokumen perjanjiannya, bukan ke dampak bisnis nyatanya gimana. Istilah menutup deal itu sendiri kayaknya udah problematik ya. Seolah-olah selesai di situ. Nah, itu dia. Padahal seringnya itu baru permulaan kan? Konsekuensinya jelas bisa fatal kalau tim negosiasi ini nggak mikirin implementasi. Bisa aja mereka setuju sama syarat yang sulit atau bahkan nggak mungkin dijalankan sama tim operasional. Jadi bukan cuma soal gagal besar kayak konser tadi ya? Nggak cuma itu, tapi juga soal potensi nilai yang hilang diam-diam di banyak deal lain, gara-gara ada gesekan setelah negosiasi selesai. Ironisnya, kadang struktur tim khusus dealmaker ini malah memperburuk masalah. Mereka jadi jago bikin deal tanpa perlu ngerasain langsung susah senangnya implementasi. Oke, ini jadi agak mengkhawatirkan ya. Kalau gitu gimana dong menurut Ertel caranya kita negosiasi biar implementasi ini benar-benar diperhitungkan? Ertel nawarin beberapa prinsip kunci. Yang pertama, dan ini paling dasar kayaknya, mulai dengan memikirkan akhir. Jadi jangan cuma negosiasi buat dapat kontraknya doang. Maksudnya, Bayangkan gimana nanti hubungan kerja ini bakal berjalan. Pikirkan potensi masalah implementasi itu selama negosiasinya. Apa aja nih yang kira-kira bisa salah nanti, terus gimana mencegahnya dari sekarang. Gitu. Oke, masuk akal. Jadi, antisipasi masalah dari awal banget. Prinsip berikutnya apa? kedua, ini penting banget. Libatkan orang yang tepat. Ini krusial. Bukan cuma para negosiator andal yang jago ngomong, tapi juga orang-orang yang nantinya bakal ngelola dan ngejalanin kesepakatan itu sehari-hari. Tim operasional gitu ya. Iya, tim implementasi, tim operasional. Mereka punya perspektif praktis yang sering banget kelewat sama tim negosiasi yang mungkin fokusnya lebih ke aspek legal atau finansial aja. Ada contoh konkretnya nggak? Kayaknya di catatan Anda ada dari IBM ya, Steve Venn. Betul. Di IBM Global Services, mereka punya praktik bagus namanya pertemuan serah terima bersama. Jadi, tim negosiasi dari kedua pihak itu ngasih pengarahan bareng-bareng ke tim implementasi masing-masing. Oh, jadi bukan cuma internal masing-masing ya, tapi barengan. Barengan, tujuannya bukan cuma ngejelasin isi kontrak secara hukum, tapi mastiin semua pihak itu paham maksud atau niat di balik pasal-pasal itu. Biar pemahaman dan ekspektasinya sama dari awal. Ini ngebantu banget bangun fondasi kerjasama. Kedengarannya bagus sih, melibatkan tim implementasi lebih awal. Tapi, apa itu nggak bikin negosiasinya jadi lebih lama? Atau malah, ya tahu sendirilah, risiko bocorin strategi internal gitu? Itu kekhawatiran yang valid dan memang bisa jadi lebih kompleks ya prosesnya. Tapi argumennya Ertel, manfaat jangka panjangnya itu seringkali jauh lebih besar. Manfaat kayak gimana tuh?
Ya, kayak menghindari masalah implementasi yang biayanya mahal nanti, terus ngebangun kepercayaan antara pihak-pihak, dan mastiin dealnya itu benar-benar ngasih nilai bisnis. Itu biasanya lebih penting daripada sekedar risiko prosesnya sedikit lebih lama atau sedikit lebih terbuka. Kuncinya ya dikelola dengan bijak. Pola negosiasi seperti proses bisnis. Maksudnya terapkan disiplin dan struktur. Maksudnya gimana tuh? Kayak dikasih KPI gitu negosiasinya? Ya, semacam itu, tapi lebih ke arah disiplin prosesnya. Jadi persiapan harus matang dan terstruktur. Jangan cuma ngandelin kelihayan 1-2 orang negosiator aja. Terus penting juga untuk rutin ngelakuin tinjauan pasca negosiasi. Belajar dari apa yang berhasil, apa yang gagal. Untuk perbaikan ke depan ya? Iya, dan satu lagi yang penting soal insentif. Sistem penghargaan itu sebaiknya nggak cuma didasarkan pada berhasilnya dapat tanda tangan kontrak, tapi juga lihat keberhasilan aktual dari kesepakatan itu dalam jangka panjang. Gimana implementasinya, berhasil nak? Wah, ini menarik. Jadi insentifnya nyambung ke hasil implementasi juga. Ada contoh lagi nggak soal proses terstruktur ini? Saya lihat ada ekuitas di catatan. Dengan kewajiban asuransi lebih awal, mereka ngirim paket aksi komutasi yang lengkap banget ke pihak lawan. Isinya apa aja tuh paketnya? Isinya ngejelasin prosesnya gimana, data yang dipakai apa aja, bahkan mereka ngakuin kalau ada data yang kurang lengkap. Ini kan membangun transparansi ya, dan menetapkan agenda yang jelas dari awal. Ini bagian dari proses yang terstruktur itu tadi. Oke, jadi lebih terbuka dan jelas alurnya ya? Betul, semua prinsip ini intinya itu mencoba membangun jembatan. Jembatan antara dunia negosiasi yang kadang terasa abstrak dengan realitas implementasi yang ya konkret banget di lapangan. Jadi melibatkan tim implementasi, mikirin potensi masalah dari awal, menerapkan proses yang disiplin. Iya, semua itu tujuannya menggeser fokus dari yang tadinya mungkin cuma adu tawar atau siapa dapat apa, menjadi lebih ke kelayakan dan keberlanjutan kesepakatan itu sendiri. Ini soal membangun fondasi yang kuat buat hubungan setelah tanda tangan dibubuhkan. Jadi, jelas ya kesimpulannya, negosiasi yang benar-benar sukses itu bukan cuma tentang dapat tanda tangan di atas kertas. Tapi jauh lebih penting adalah memastikan kesepakatan itu beneran hidup dan berfungsi di dunia nyata. Persis, ini nuntut kita untuk ubah cara pikir. Dari yang cuma ngejar ya, menjadi benar-benar melampaui ya. Fokus ke implementasi yang berhasil. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal ya yang bisa jadi bahan renungan untuk Anda pendengar. Iya, coba renungkan ini. Seberapa sering sih Anda atau organisasi Anda secara sistematis melihat kembali gimana sebuah kesepakatan dinegosiasikan setelah implementasinya mulai jalan? Bukan cuma ngelihat apa hasil akhirnya aja. Jadi proses negosiasinya itu sendiri dievaluasi lagi ya? Betul. Pembelajaran penting apa aja yang mungkin kita lewatkan kalau kita berhenti menganalisis begitu kesepakatan itu dianggap ditutup? Jangan-jangan ada pola atau kebiasaan dalam cara kita bernegosiasi yang justru menghambat implementasi tanpa kita sadari. Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!